Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Madila Fitri dengan NIM 20129195. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori terbentuknya alam semesta dan galaksi, dan teori geosentris dan heliosentris. Dengan mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan Kimia SD dengan dosen pengampu Dr. Hajah Yanti Fitria, SPD, MPD. Materi pertama yaitu pengertian alam semesta dan galaksi. Alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Sedangkan pengertian galaksi sendiri yaitu langit yang dihiasi dengan bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung, yang bisa diamati dengan mata telanjang maupun teropong bintang. Bintang-bintang berkumpul dalam suatu gugusan, meskipun antar bintang berjauhan di angkasa. Materi selanjutnya, teori terbentuknya alam semesta dan galaksi. Teori kabut oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Pada tahun 1755 dan Pierre Simon Laplace 1749 sampai 1827 pada tahun 1796. Yang pertama, teori kabut dikemukakan oleh dua orang ilmuwan, yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804, seorang ahli filsafat bangsa Jerman, dan Pierre Simon Laplace 1749 sampai 1827, ahli astronomi bangsa Prancis. Kant mengemukakan teorinya tahun 1755, sedangkan Laplace mengemukakan pada tahun 1796 dengan nama nebular hipotes. Menurut Kant, pada awalnya alam raya merupakan gumpalan kabut atau nebula yang mengandung debu dan gas, terutama gas helium dan hidrogen. Kabut bergerak dan berputar dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga lama-kelamaan suhunya menurun dan masanya terkonsentrasi. Kemudian perputarannya menjadi lebih cepat sehingga membentuk sebuah cakram dengan massa terpusat di tengah-tengah cakram. Perputaran yang semakin cepat menyebabkan terbentuknya cincin atau gelang-gelang gas yang memisahkan diri dari bagian luar cakram, sehingga terbentuk suatu cakram yang mengandung sedikit kabut di bagian tengah dan beberapa lapis cincin di sekelilingnya. Cincin-cincin kemudian memadat dan membeku sehingga terbentuk planet-planet, sedangkan massa pada bagian pusat membeku membentuk matahari. Sedangkan menurut Laplace, tata surya berasal dari kabut panas yang berpilin membentuk bola besar. Kemudian terjadi proses pendingin dan pengkerutan sehingga bola mengecil membentuk cakram yang berputar makin cepat. Selanjutnya, sebagian massa gas pada bagian luar cakram menjauh dari gumpalan intinya dan membentuk cincin-cincin. Cincin ini kemudian membentuk gumpalan padat, sehingga terbentuklah planet-planet dan satelit, sedangkan bagian massa gas yang ditinggalkan di bagian pusat piringan pada inti membentuk matahari. Teori yang kedua yaitu teori bintang kembar oleh Fred Hoyle pada tahun 1915 sampai 2001, pada tahun 1956. Menurut teori bintang kembar, awalnya ada dua buah bintang yang berdekatan. Salah satu bintang tersebut meledak dan berkeping-keping. Akibat pengaruh gravitasi dari bintang, maka keping-keping ini bergerak mengelilingi bintang tersebut dan berubah menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak adalah matahari. Teori yang ketiga yaitu teori ledakan mahadahsyat atau Big Bang. George Gamow, Rob Alpert, dan Rob pada tahun 1948.
Dengan memberikan dasar bagi filosofi materialis, pandangan ini menyangkal adanya sang pencipta, dengan menyatakan bahwa alam semesta ini adalah kumpulan materi yang konstan, stabil, dan tidak berubah-ubah. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad ke-20 menghancurkan konsep-konsep primitif seperti model-model alam yang stasis. Peristiwa ini dikenal dengan ledakan mahadahsyat atau Big Bang, membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan suatu titik tunggal. Pada awalnya, alam semesta ini berupa satu massa mahapadat. Massa mahapadat ini dapat dianggap satu atom mahapadat dengan ukuran maha kecil yang kemudian mengalami reaksi radioaktif dan akhirnya menghasilkan ledakan mahadahsyat. Pada tahun 1948, Gers Gamow muncul dengan gagasan tentang Big Bang. Ia mengatakan bahwa setelah pembentukan alam semesta melalui ledakan raksasa, sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan ini haruslah ada di alam. Selain itu, radiasi ini haruslah tersebar merata di segenap penjuru alam semesta. Bukti yang seharusnya ada, ini pada akhirnya diketemukan. Pada tahun 1965, dua peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan gelombang ini tanpa sengaja. Radiasi ini yang disebut dengan radiasi latar kosmis. Tidak terlihat memancar dari satu sumber tertentu, akan tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa. Demikianlah diketahui bahwa radiasi ini adalah sisa radiasi peninggalan dari tahapan awal peristiwa Big Bang. Penzias dan Wilson dianugerahi hadiah Nobel untuk penemuan mereka. Bukti penting lain bagi Big Bang adalah jumlah hidrogen dan helium di ruang angkasa. Dalam berbagai penelitian, diketahui bahwa konsentrasi hidrogen helium di alam semesta bersesuaian dengan perhitungan teoritis konsentrasi hidrogen helium sisa peninggalan peristiwa Big Bang. Jika alam semesta tak memiliki permulaan dan jika ia telah ada sejak dulu kala, maka unsur hidrogen ini seharusnya telah habis sama sekali dan berubah menjadi helium. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai teori geosentris dan heliosentris. Yang pertama yaitu teori geosentris. Sekitar tahun 1140 sebelum Masehi, muncul teori lain tentang alam semesta. Teori ini juga menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta dan diusulkan oleh Claudius Ptolemaeus. Teori ini pertama-tama dibuat untuk menjelaskan adanya gerak retrograd atau gerak maju mundur planet. Ptolemaeus menjelaskan konsep alam semesta dalam bukunya yang berjudul Almagest. Dalam teorinya, Ptolemaeus menjelaskan bahwa semua benda langit bergerak mengelilingi sebuah titik. Lintasan benda langit ini disebut dengan epicycle. Epicycle ini bergerak dalam lintasan yang lebih besar yang disebut dengan deferen. Bumi bulan pusat deferen, tetapi letaknya tidak terlalu jauh dari pusat deferen, yaitu pada titik yang disebut dengan ekuan. Teori yang kedua yaitu teori heliosentris. Teori heliosentris dari Kopernikus ini sangat menghebohkan dunia ilmiah Eropa pada saat itu. Bahkan pada tahun 1616 ada lembaga yang memasukkan bukunya Kopernikus ke dalam indeks, yaitu daftar buku-buku terlarang. Meskipun demikian, semakin banyak ilmuwan yang mempelajari buku Kopernikus ini serta menggunakannya sebagai landasan ilmiah untuk memikirkan alam semesta. Beberapa ilmuwan itu antara lain Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, dan Leonardo Bruno. Mereka berpendapat bahwa teori heliosentris ternyata lebih rasional dibandingkan dengan teori geosentris yang telah ada sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan materi ya, dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.